pada kali ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa bimbingan teknis pada kali ini adalah mengambil tema mengenai pembahasan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD serta rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum tahun 2019. Bahwa Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan kembali bahwa bimbingan teknis ini adalah terselenggara atas kerjasama antara lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Bandung dengan Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Cirebon. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerjasama ini sudah berlangsung cukup lama dan mudah-mudahan kerjasama ini dapat membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Bapak Ibu sekalian, bahwa kegiatan bimbingan teknis ini akan dimulai pada hari ini sampai dengan tanggal 13 Juni 2017. Alhamdulillah pada kesempatan pertama ini adalah narasumber utama kita adalah Bapak Haji Fahri Hamzah SE. Selamat datang Bapak di Hotel Harbour Purwakarta ini. Untuk terima kasih yang sebesar-besarnya kami dari LPPN Universitas Islam Bandung, dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak dalam kegiatan bimbingan teknis. Pada kesempatan ini Bapak Fahri Hamzah akan menyampaikan materi mengenai konstruksi pemberantasan korupsi. Beliau adalah, sebagaimana kita tahu, adalah Wakil Ketua DPRD Republik Indonesia dan sebagai penulis buku Demokrasi Transisi Korupsi. Saya kira buku itu belum kami terima, nanti disumbangkan pada kami, saya kira. Dan dalam progres mungkin mudah-mudahan tahun ini bisa terbit mungkin Pak, setahun memberantas korupsi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambut Bapak Haji Fahri Hamzah SE untuk hadir ke depan di tengah-tengah kita menyampaikan materinya mengenai konstruksi pemberantasan korupsi. Namun sebelum itu izinkan saya izinkan saya untuk membacakan sedikit biodata ringkas narasumber kita hari ini. Saya kira nama Bapak Haji Fahri Hamzah SE, tempat tanggal lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat 10 Oktober 1971. Pendidikan terakhir beliau adalah di Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jabatan beliau saat ini adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Demikian biodata ringkas Bapak Fahri Hamzah. Terima kasih Bapak sudah hadir memenuhi undangan kami. Langsung saja kami sampaikan bahwa beliau akan menyampaikan konstruksi pemberantasan korupsi. Silakan Bapak untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
kita bisa hadir bersama-sama di ruangan ini untuk bertukar pikiran. Ya, saya tidak berpretensi saya mengerti semua hal. Barangkali ada hal yang ingin kita diskusikan. Saya menyiapkan waktu lebih banyak untuk mendiskusikannya. Tapi saya memang telah menjadi orang yang mencoba mengambil posisi lain dari kebanyakan orang yang selalu memuji jalannya kerja dari lembaga-lembaga negara. Karena menurut saya setelah demokrasi ini kita memerlukan lebih banyak kritik dalam rangka memperbaiki arah dari perjalanan negara kita ke depan. Dan yang sering tidak disadari oleh banyak orang bahwa negara Indonesia hari ini dengan 19 tahun yang lalu sebelum reformasi itu adalah negara baru yang sangat berbeda. Pemikiran tentang konstitusi baru dan negara baru ini yang jarang dipikirkan, dan di Indonesia ini pemikir lanjutannya itu seperti berhenti, ya. Ya, padahal itu pemikiran yang harus diteruskan, tidak boleh berhenti. Karena amandemen 4 kali terhadap konstitusi Indonesia itu merombak banyak hal, luar biasa perombakannya. Dari 192 ketentuan di dalam norma konstitusi kita, 88% adalah ketentuan-ketentuan baru. Dan ketentuan baru itu artinya konstitusi kita itu pada dasarnya adalah konstitusi baru. Dan karena konstitusinya konstitusi baru, pada dasarnya kita ini hidup dalam negara dengan tata negara baru. Dan karena tata negara baru, maka kita sebut ini sebenarnya negara baru. Ini yang saya kira harus terus kita ungkapkan. Termasuk nanti di dalamnya yang saya sering membela berkali-kali, itu adalah kedudukan DPRD yang sampai sekarang itu menurut saya masih menjadi embel-embel dari eksekutif lokal, belum menjadi lembaga legislatif. Dia mewakili rakyat, disebut legislatif, tetapi fungsi-fungsi legislatifnya itu lemah, ya. Seperti pegawai Pemda. Padahal sebetulnya masa depan dari demokrasi kita itu adalah pada penguatan legislatif daerah, ya, bukan menarik kembali otoritas pusat, ya, untuk mengatur-ngatur hidupnya DPRD seperti sekarang ini, ya. Edaran Menteri Dalam Negeri aja bisa membatalkan Perda, sesuatu yang naif sebetulnya. Jadi karena banyak orang yang tidak mengerti apa falsafah baru dalam negara baru ini. Ini yang saya kira perlu kita perbaiki. Apa persepsi dari mindset lama negara kita itu dengan persepsi baru? Dalam persepsi lama atau kita sebut sebagai rezim otoritarian atau totalitarian, dianggap bahwa, dan ini kesalahan yang kemudian didobrak dalam reformasi 98, dianggap bahwa negara seolah-olah menjadi entitas yang lebih penting, ya, daripada rakyat. Karena itulah kemudian di dalam konstitusi lama, negara itu begitu kuat dan rakyat itu begitu lemah. Hak-hak rakyat lemah. Kalau kita ringkas kira-kira itu bedanya. Sekarang
itu rakyat dianggap lebih penting daripada negara. Karena itulah diantara pasal yang masif mengalami perubahan adalah pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Banyak sekali ya, terutama pasal 28 itu Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak rakyat diberikan penuh, sehingga ada perlindungan dan proteksi terhadap rakyat melebihi kekuatan negara, bahkan karena konstitusi baru berpandangan rakyat lebih penting daripada negara. Negara itu bisa ada dan kuat karena rakyatnya kuat, tidak dibalik. Kalau dalam mindset lama, rakyat boleh dikorbankan demi negara. Dalam pengertian para penguasa kadang-kadang dipelesetkan begitu. Tapi sekarang kepentingan rakyat, keselamatan rakyat, hak-hak asasi rakyat itu lebih penting untuk di-preserve, untuk dijaga. Sehingga dengan menjaga kehormatan dan kedaulatan rakyat, kemerdekaannya menjadi standar bagi negara itu baik atau tidak. Misalnya kenapa lembaga legislatif itu diperkuat? Ya, yaitu karena pandangan itu tadi. Legislatif adalah simbol dari daulat rakyat, ya. Karena itu kewenangannya harus ditambah, yang mencerminkan keberadaan rakyat. Lahirnya lembaga legislatif di mana-mana adalah cermin dari daulat rakyat itu. Dulu kan kita disindir, legislatif tidak ada gunanya, ya kan? Bahkan undang-undangnya itu belum dirubah. Saya lagi mengusulkan supaya undang-undangnya itu dipecah, ya. Undang-undangnya namanya MD3. Digabung, ada lembaga besar namanya DPR, lembaga besar namanya DPD, lembaga besar namanya MPR, lembaga besar namanya DPRD. Itu undang-undangnya cuma satu. Padahal lembaga-lembaga ad hoc itu undang-undangnya satu sendiri. Ombudsman undang-undangnya sendiri, KPK undang-undangnya sendiri. Tapi lembaga legislatif itu digabung, padahal itu banyak perbedaannya. Dan karena itu diantara terobosan yang harus dibuat ke depan itu adalah membuat undang-undang yang mandiri, supaya mencerminkan pentingnya institusi itu dalam negara. Nah, ini shifting cara berpikir yang menurut saya kita jarang mau merenungi secara baik, dan itulah yang menyebabkan juga teman-teman DPRD merasa juga dalam banyak perjalanan saya ke seluruh Indonesia, ada perasaan di teman-teman DPRD itu merasa tidak terlalu penting. Padahal tidak bisa, Pak. Masa depan dari pengawasan kepada pemerintahan adalah dengan menjadikan DPRD itu sebagai legislatif penuh, sehingga hak dan kewenangannya berhadapan dengan eksekutif daerah itu juga harus penuh. Segala macam ketergantungan yang dibuat oleh eksekutif kepada legislatif, kalau kita mau pengawasannya efektif, maka harus dihentikan. Karena bagaimana Bapak bisa mengawasi kerja eksekutif sementara hak-hak legislatif itu diberikan oleh eksekutif? Kalau eksekutif tidak suka untuk diawasi, maka anggaran Anda dipotong, ruang gerak Anda dibatasi. Sebenarnya ini anomali, itu tidak boleh terjadi. Maka kalau kita bicara trias politika ke depan itu memang pembagian dari kamar-kamar dan cabang-cabang kekuasaan itu harus penuh. Harus ada independensi yudikatif, tapi pada saat yang bersamaan juga harus ada independensi legislatif. Itu adalah masa depan dari demokrasi kita. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan sebagai pendahuluan, ya, agar anggota DPRD bersemangat. Yang kedua, Pak, soal isu korupsi, sama logikanya. Banyak orang dari masa lalu yang sekarang ini berperan, lalu kemudian menggunakan pikiran masa lalu untuk membaca fenomena masa sekarang. Fenomena masa sekarang itu adalah fenomena kebebasan. Karena setelah amandemen konstitusi yang kita miliki ini adalah
satu negara yang bebas merdeka, rakyatnya bebas, pejabatnya juga bebas, semua elemen dalam bangsa itu bebas, termasuk media. Sistem kita ini menjadi terbuka karena tuntutan dari kebebasan itu sendiri. Nah, sistem terbuka ini, yaitu demokrasi, memungkinkan kita membuat apa yang ada dalam sistem itu nampak semuanya. Seperti sebuah rumah atau sebuah kamar, kalau dia dibuka, di dalamnya itu segala hal kelihatan. Kecoaknya kelihatan, tikusnya kelihatan. Begitu diberikan cahaya lampu, semua mengering. Penyakit itu hilang dengan sendirinya. Sebetulnya cara berpikir dari demokrasi. Tetapi cara berpikir dari otoritarian, sistemnya tertutup. Karena dia tertutup, di dalamnya ada banyak lemak, membusuk, ada tikus, ada kecoa, dan seterusnya. Tetapi di dalam, baunya di dalam, tidak kita ketahui karena sistemnya ditutup. Mana ada dulu anggota legislatif, baik pusat maupun daerah, yang bertanya sepedas sekarang? Tidak ada. Pedas itu artinya sistem ini dibuka, sehingga kita ini memiliki kekebalan untuk mempersoalkan apapun. Itu sistem terbuka. Makanya kalau saya tidak bisa mengerti, ada orang yang bilang sekarang ini korupsi semakin merajalela. Saya tidak percaya itu. Dalam masyarakat otoriterlah korupsi itu merajalela, karena dia sistemnya tertutup, tidak ada yang mengontrol. Dalam sistem demokrasi, korupsi hilang karena dia dibuka. Apa yang sekarang kita bisa bebas lakukan, apalagi pejabat negara, salah kostum aja bisa dipoto oleh netizen, dimasukkan ke sosial media, bisa babak belur kita. Salah kostum, karena semua sistem terbuka. Yang banyak adalah bukan korupsi merajalela, kebebasan yang merajalela. Dan kebebasan itu secara sadar kita buka. Memang orang sekarang jadi bebas, dan semua orang punya kebebasan, termasuk kebebasan bagaimana mengelola daerah kita tanpa menunggu arahan dan petunjuk pusat seperti dulu. Kalau dulu bupati, wali kota itu kan embel-embel saja, dia tidak punya politik kok. Dia hanya menerima uang dari pusat dan dia belanjakan sesuai dengan kemauan pusat. Mana ada yang namanya janji kampanye di daerah? Dulu kan tidak ada janji kampanye, karena bupati, gubernurnya itu di-drop dari pusat. Sekarang ada kebebasan, semua dibuka. Orang diberikan kewenangan untuk memimpin daerahnya. Dan kita sekarang membuka otonomi sampai tingkat 3. Setelah gubernur diberikan kewenangan, lalu kemudian dengan undang-undang otonomi daerah, bupati, wali kota diberikan kewenangan. Dia minta mandat langsung dari rakyatnya dan mengeksekusi janji-janji kampanyenya langsung, dikawal oleh rakyatnya. Sekarang ada otonomi tingkat 3. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, ada pemerintahan desa. Dan desa ini sekarang memang masih sistemnya itu dana desa diberikan ke desa, dia kelola. Suatu hari nanti desa itu akan menjadi sentra-sentra pendapatan. Apa yang dia dapatkan itu yang dia belanjakan sebagai mekanisme yang otonom. Nanti ada pembagian pusatnya dengan tingkat 2, tingkat 1 dan pusat. Tapi ini semua fondasi berpikirnya adalah demokrasi dan kebebasan, bahwa dengan membiarkan orang menentukan nasibnya sendiri dan hidupnya sendiri, mengelola kehidupannya sampai di tingkat bawah, adalah memberikan menghargai kemampuan dari setiap orang dari dalam tubuh bangsa Indonesia itu untuk mengelola dirinya sendiri, untuk mengatur dirinya sendiri. Sebab dengan kemerdekaan seperti itu kita akan menemukan bahwa belum tentu presiden itu lebih pintar dari kepala desa. Belum tentu kepala desa itu kalah dari bupati. Dan karenanya kemudian setiap orang memiliki ruang mimpi yang tidak terbatas. Hari ini ada orang baik melamar jadi kepala desa. Begitu dia sukses jadi kepala desa, besok terdengar di mata publik ada orang kepala desa sukses membangun desanya. Desanya jadi makmur, jadi maju.
Orang bilang kenapa dia nggak jadi bupati aja. Lalu dari mulut ke mulut tersebar, karena sosial media boleh juga merupakan hak kepala desa. Kepala desa boleh punya akun sosial media, akun Twitter, akun Facebook, dia foto desanya ternyata memang bagus. Lalu orang bilang, wah bagus, dia kita jadikan bupati aja. Lalu dia maju menjadi calon bupati dan dia menang. Lalu kepala desa ini juga kemudian menjadi bupati atau wali kota. Dan karena sukses itu rumusnya sama, sukses jadi kepala desa juga adalah rumus bagi sukses jadi bupati dan wali kota. Dan dia buktikan misalnya dia jadi bupati atau wali kota yang sukses. Lalu dari situ kemudian orang mencalonkan dia jadi gubernur. Dan rupanya sukses juga jadi gubernur. Lalu orang mencalonkan dia jadi presiden. Jadi di Indonesia ini sekarang Pak, dari efek kebebasan itu, semua orang memiliki mimpi yang sama. Presiden Jokowi kan juga wali kota dulunya. Saya nggak tahu dia pernah jadi ketua RT atau kepala desa ya. Tapi yang jelas dia pernah jadi wali kota Solo. Penduduknya itu cuma 500.000. Ya kan? Dia mutar-mutar keliling kota ya kan? Pakai sepeda, salaman dengan masyarakat, di capture oleh media, di blow up. Contoh wali kota yang baik dan seterusnya. Jadi gubernur. Setelah jadi gubernur, masuk gorong-gorong dia kan, difoto lagi sama orang. Masuk TV kan. Orang bilang, wah ini cocok jadi presiden. Calon kan jadi presiden, dan jadi. Kebebasan seperti ini Pak, membuat kita sebagai bangsa Indonesia ini memiliki pilihan yang banyak. Dan pilihan demokrasi itu tidak boleh disesali, karena ini sudah terjadi. Masalahnya adalah yang saya ingin katakan di sini, kenapa sekarang ini kita seperti punya banyak masalah dan seperti kalah di hadapan masalah itu? Menurut saya ini karena kita memang belum terbiasa mengelola kompleksitas. Dan ini yang saya ingin katakan, bahwa kompleksitas itu dikelola dengan cara menegakkan sistem yang kuat, sehingga seluruh masalah termasuk kebebasan manusia itu nanti dipegang dan dikendalikan oleh sistem itu. Pertama, kita menciptakan regulasi yang baik. Yang kedua, kita menciptakan institusi yang terbuka, sehingga apapun yang kita lakukan di dalam ruang institusi kita disaksikan, ditonton oleh rakyat. Bahkan kalau di negara-negara maju sekarang ini, institusi negara itu terbuat dari kaca dia. Terutama lembaga-lembaga yang ada uang di dalamnya, seperti Kementerian Keuangan, Direktorat Pajak ya, Cukai dan sebagainya, itu dibikin dari kaca supaya orang bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang di dalam itu. Jadi regulasinya diperbaiki, tidak boleh ada unsur diskresi yang berlebihan yang tidak terkendali. Lalu di dalamnya ada kontrol. Kalau begitu kewenangan besar, dibikin lembaga pengontrolnya, institusinya kita bikin terbuka, dan di atas itu nanti insya Allah akan terbentuk warga negara dan bangsa Indonesia dengan kultur baru, yaitu kultur demokratis yang transparan, terbuka, ya, profesional, dan sanggup untuk mengelola kompleksitas. Itu yang lebih penting. Nah sekarang ini kenapa kita tertati-tati? Karena generasi yang sanggup mengelola kompleksitas itu belum banyak. Itu yang saya khawatirkan, dan itu yang saya sering fight, artinya lawan. Karena ada orang hidup di era demokrasi, tapi cara berpikirnya otoriter. Salah satu lembaga yang cara berpikirnya otoriter dan menikmati otoritarianisme, itulah KPK itu. KPK itu lembaganya tertutup, ya, tertutup lembaganya. Kita nggak tahu orang di dalam diapain. Begitu orang masuk ke KPK, semua handphonenya dilucuti, orang masuk ke dalam kita nggak tahu, dan tidak boleh didampingi lawyer. Padahal kita punya undang-undang LPSK, undang-undang advokat,
di mana setiap orang yang berurusan dengan hukum itu harus didampingi untuk melindungi hak-hak dia. Bahkan kalau dia tidak sanggup bayar lawyer, negara memfasilitasi. Karena sekarang sudah ada undang-undang perbantuan hukum. Lalu di dalam kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Kasus-kasus itu ratusan ribu jumlahnya. Kita nggak tahu mana yang lagi diproses, mana yang lagi ditahan, mana yang lagi diijot, mana yang lagi ditradingkan. Kita nggak tahu. Tertutup lembaganya. Tiba-tiba rame, ini belakangan ini gara-gara ada angket rame. Terakhir itu tangkap tangan jaksa di Bengkulu. Jumlahnya 10 juta. Berapa jumlah uang yang kita siapkan oleh negara untuk mengirimkan aparat ke Bengkulu itu mondar-mandir, tapi yang ditangkap ini 10 juta. Dan orientasinya berubah. Sepertinya menikmati nih kalau ada orang ditangkap begitu. Ya. Dan dianggap itulah pemberantasan korupsi. Ngintip orang kan, ini mau zaman THR ini, mau lebaran ini kan, ngintip gitu. Ya, adalah ini kan teman-teman kita banyak yang ngaur-ngaur juga kan. Ya, ini mau THR nih, kayak almarhum Sultan Batugana, suka vulgar begitu. Tapi kasusnya itu apa sebetulnya? Yang disebut korupsi itu apa sebetulnya? Nah ini yang meleset gitu loh. Dari korupsi sebagai persoalan sistem dalam negara menjadi persoalan moral. Korupsi itu harusnya ada kaitannya dengan kerugian negara. Pertama-tama ya, kalau memakai unsur yang ada di undang-undang di Indonesia, korupsi itu pertama-tama harus ada pelanggaran dulu. Mana pelanggarannya? Pelanggaran itu dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Mana orang yang diperkayanya? Dirinya bagaimana caranya, orang lain bagaimana caranya. Dan itu semua dalam rangka merugikan keuangan negara. Mana kerugian negaranya? Siapa yang hitung? Dan tiba-tiba ini sekarang hari ini korupsinya itu isunya switch kepada adanya orang yang tersadap menerima uang dari 10 juta sampai 1 miliar ya. Dan dia pakai radio radar KPK itu untuk diintai di seluruh Indonesia, di mana ada pejabat menerima uang, itulah koruptor. Sementara orang yang melanggar aturan dalam rangka memperkaya orang lain dan diri sendiri dan merugikan keuangan negara tidak ada. Karena itulah kemudian kalau dihitung-hitung jumlah kerugian negara yang dikembalikan dengan jumlah uang operasional yang sudah dipakai dalam 15 tahun ini, yang kita takor. Ini bisnis merugikan ini. Nah, jadi saya mohon maaf ini bicara tema yang agak berat, padahal kita lagi lapar begitu ya. Tapi saya ingin katakan ini untuk di seluruh Indonesia, tradisi membangun sistem ini harus kita perkuat. Bangsa kita tidak boleh terjebak pada euforia yang tidak-tidak. Ya. Saya ingin mulai, siapa yang bisa geser ini slide ini? Nanti. Ada klikernya? Oh, ada ini juga. Ya. Saya nggak mau sebut semuanya, tapi ini saya tulis sudah lama ini. Ya, bukunya saya tulis tahun 2012 ya. 2012 ya. 5 tahun yang lalu. Ini teori tadi saya sudah katakan ini tadi. Falsafah perbedaan antara autokrasi, ya, demokrasi dan korupsi. Karena kita negara dalam transisi. Ini ada satu grafik bagus ini. Ya, namanya teorinya bell-shaped theory. Jadi kalau semakin bebas negara kita itu, ya, dari autokrasi kepada demokrasi, jadi memang korupsi itu seperti kelihatan meningkat. Ini yang saya bilang bukan korupsi, tapi ini kebebasan. Makanya dalam konsolidasi demokrasi, sistemnya kita perbaiki. Makanya undang-undang KPK itu lahir tentunya untuk memperbaiki sistem.
Bukan untuk nitip orang lalu ditangkap 10 juta, 20 juta itu. Itu salah itu cara kerjanya. Itu mubazir itu Pak. Ya. Itu yang saya mau laporkan ke panitia angket dan itu adalah penyelewengan dari cara kerja lembaga negara. Sistemnya kita perkuat. Begitu demokrasi itu sistemnya kuat, maka semua kebebasan itu nanti ditangkap dalam sistem. Lama-lama korupsi itu hilang. Dan ini mengambil waktu yang tidak terlalu lama sebetulnya. Jadi adalah bell-shaped theory. Kita udah tahu tadi, ini sudah saya omongkan semua ini tadi ya, sebelum saya ini. Jadi ada amandemen, tidak ada jalan pintas, harus membangun sistem dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita ringkas, amandemen sudah tadi, ini kata Pak Jimli tentang ketentuan baru di tahap-tahap amandemen, silakan dibaca. Nah, ini systematic adjustment yang saya bilang tadi. Undang-undangnya kita perbaiki, institusinya kita bikin transparan, manusia dan budayanya nanti akan menyesuaikan dengan apa yang ada di undang-undang dan institusinya itu. Nanti itu anggota DPRD-nya akan makin profesional karena undang-undangnya juga makin baik. Ya. Terutama soal keuangan ini, saya tahu betul ini. Karena tidak independen soal keuangan ini. Ya. Di Indonesia ini belum diatur. Di Indonesia ini pembiayaan politik tidak berani diatur. Akhirnya orang nyari uang sendiri-sendiri. Dalam demokrasi itu tidak boleh. Cara kita membiayai keuangan politik itu di dunia ini paling tidak ada 3. Pertama, dibiayai oleh negara, seperti negara-negara di Eropa Barat itu. Orang tuh datang cuma bawa dirinya, bawa pikirannya, bawa track recordnya. Nanti negara yang membiayai. Ya. Kalau di Amerika Serikat dibiayai oleh pasar. Bapak boleh punya sahabat pengusaha dan boleh menyumbang tanpa batas, Pak. Kalau di negara Amerika itu ada sistem yang hibrida sifatnya, sebagian negara, sebagian. Kalau di Indonesia ini kan nggak jelas. Bapak kan kalau nanti nyalek lagi kan, harta yang sudah ada sekarang nanti dijual semuanya untuk membiayai pemilu kan. Jadi jangan malu-malu, diakuin aja itu kan. Karena nggak ada yang membiayai. Bahkan partai kita juga minta sumbangan dari kita. Ya kan? Bayar tiket. Jadi setelah pemilu puncak-puncaknya itu harta udah dijual, ya kan, termasuk mobil. Begitu kalah, stres dan tetangganya bilang kesian dia, udah habis modalnya. Tapi begitu terpilih, tetangganya hebat, dia bilang, syukurlah bisa kembali modal nanti gitu ya. Ini apa kembali modal itu coba? Ini kan maksudnya karena nggak ada jalan, orang itu suruh cari uang sendiri-sendiri. Itu tidak boleh, Pak. Ini yang harus diteruskan gitu. Saya udah 4 menteri keuangan, saya instruksi suruh ngatur keuangan politik, nggak berani diatur keuangan politik itu. Takut sama LSM. Padahal kalau keuangan politik ini nggak diatur, ya semua orang nanti nyari uang masing-masing. Kalau di DPR RI itu ada 560 orang, ya ada 560 cara nyari uang. Di Amerika enak orang jadi anggota DPR, Pak. Ya. Makanya jangan salahin diri terus ya. Yang saya sebel dari kampanye KPK itu kan nyalahin diri terus. Begitu pejabat negara calon koruptor itu, wah brengsek begini. Di negara lain jadi pejabat anggota DPR itu enak betul, Pak. Dia punya 5 sumber pemasukan. Pertama, gajinya dibayar per tahun karena sesuai DIPA. Jadi orang itu diberi DIPA, pribadi punya DIPA, ya. Dan dalam DIPA itu selain salary pribadinya ada biaya untuk kantornya. Jadi gaji pribadi, biaya untuk kantornya ada 2, di konstituensinya dan di pusat. Yang ketiga nanti ada petty cash-nya.
Ini puasa-puasa ini kan paling banyak proposal ya. Orang mau kawin, ya kan? Orang mau sunatan. Ada orang datang ke Jakarta, rupanya nggak punya ongkos pulang, datangnya ke kita. Karena dia mungkin ketemu menteri, dia nggak kenal, dan menterinya memang nggak ikut pemilu kan? Dia adalah bukan elected seperti kita. Datangnya ke kita lagi. Keempat, ini yang menarik ya, biaya kampanyenya. Jadi incumbent itu harus ada pos biaya kampanye supaya tidak beli setan kayak tadi itu. Mau pemilu nih, waduh ini jual ini jual itu, pinjam sana pinjam sini, termasuk diinjam nanti oleh pengusaha. Iya kan? Itu harus ada akses. Saya waktu itu pernah mempelopori, Pak. Saya bilang saya akan buka rekening sumbangan masyarakat kepada saya. Langsung KPK bikin pernyataan, incumbent yang terima sumbangan langsung boleh ditangkap katanya. Tapi begitu Pak Jokowi karena orang populer, ngiderkan kencerengan di pinggir jalan, padahal dia adalah incumbent gubernur ya. Dia bilang nggak apa-apa. Jadi relatif gitu, karena benci aja sama DPR itu. Nah ini harus diatur Pak, karena yang namanya incumbent itu dia punya power Pak. Kalau tidak diatur cara dia untuk re-elected, maka dia akan cari dan menggunakan kekuasaannya untuk abuse, untuk ngumpulin uang, dan itu tidak boleh dibiarkan. Nah yang terakhir yang juga penting sedang kita perjuangkan, tapi ini di daerah lebih sukses nampaknya, meskipun aspek legalnya saya masih khawatirkan, yaitu yang disebut sebagai right to allocate, aspirasi. Hak saja untuk mengalokasikan, bukan belanja, bukan uang. Saya di kampung saya ada kecamatan di sebelah rumah saya atau desa, ada sungai besar, jembatannya putus. Kalau uangnya diusahakan dari kabupaten, uangnya nggak ada karena kabupatennya kecil. Kalau ke provinsi, prosesnya panjang. Mesti tunggu tahun anggaran. Akhirnya anak-anak itu nyebrang mondar-mandir pergi sekolah pakai berenang. Di Jawa Barat saya kira termasuk yang banyak itu fenomena ini. Sungai-sungai putus, anak-anak yang pergi sekolah nyebrang kali dan sebagainya. Nah seharusnya anggota DPR itu punya hak alokasi. Saya menulis selembar surat, saya foto itu gambar Menteri PU yang terhormat, di dapil saya, ini titiknya, koordinatnya ini, ada jembatan putus, membahayakan kehidupan masyarakat, sangat diperlukan, anggarannya 1 miliar, tolong segera dibangun. Sekarang juga penunjukan langsung atau bagaimana, silakan, itu supaya jalan. Sehingga kita nggak akan melihat ada pemandangan begini yang banyak. Di Indonesia itu jembatan putus banyak. Terus pemerintah bikin macam-macam. Kereta api Jakarta Bandung, ini jembatan putus urusin dulu dong. Nah ini yang di dalam teori pembiayaan disebut dengan earmark budgeting. Budgeting dengan menunjukkan ada lokasinya yang krusial. Karena kita wakil rakyat punya konstituensi, kita tahu apa yang krusial bagi rakyat. Kita tunjuk itu, eksekusi segera. Kenapa di Amerika Serikat ini sistem dikritik tetapi dipertahankan sampai sekarang? Karena memang itu efektif Pak. Efektif sekali dalam rangka menyelesaikan adanya ketimpangan-ketimpangan. Nah sekarang DPR RI-nya belum dikasih. Saya mendengar di teman-teman DPRD ini karena hubungan DPRD dengan rakyat ini kan terlalu langsung. Kalau tidak ada delivery, rumah Bapak bisa dilempar orang kan. Kalau DPR pusat memang mungkin tidak kelihatan langsung sebab jarang kita pulang ke dapil. Tapi itu bukan merupakan alasan untuk tidak memberikannya itu secara formil. Sebab yang diperlukan itu hanyalah penggunaan hak alokasi yang memang merupakan hak anggota dewan karena kita punya hak budgeting
untuk mengalokasikan uang dalam range tertentu menyelesaikan begitu banyak masalah di daerah kita. Puskesmas yang rusak, sekolah yang ambruk, jembatan yang putus, dan lain-lainnya. Nah itu yang saya bilang, di negara-negara maju, karena ini semua dibangun sebagai sistem, maka kelihatan hasilnya. Di kita ini ada ikhtiar yang tidak berlanjut, padahal ini harus berlanjut. Mulai dari regulasi diperbaiki, institusinya dibuka, nanti cipta manusia dan budayanya yang modern, yang etis dan berperadaban. Nah ini kalau tidak nih Pak ya, muter aja terus kayak begini, sistem tidak mau dibangun, kita bisa terjebak menjadi negara gagal. Ada banyak negara gagal di dunia ini karena gagal mengelola transisinya. Ini apa? Saya kira kita mengerti semua, membangun demokrasi adalah membangun institusi. Implikasinya, tugas dari Undang-Undang 30 2002, nah ini, makanya ini yang disalahkan oleh KPK ini. Nanti kalau saya diundang oleh angket ini saya menceritain. Dalam Undang-Undang 30 2002 pasal 1 disebutkan tugas KPK itu 4. Koordinasi, supervisi, monitoring, dan penindakan. Hari ini yang kita lihat cuma ini doang. Dan ini lebih spesifik lagi, itu alat sadap. Makanya kalau kita lihat pemberantasan korupsi oleh KPK, kalau nggak ada alat sadap, nggak ada penindakan. 10 juta, 20 juta, 50 juta, ya, ada hakim tidak pernah dalam hidupnya itu terima sumbangan, terima apa, tiba-tiba ginjalnya sakit, diintip oleh KPK, dia akhirnya perlu uang, dia minta uang sama orang, ditangkaplah 50 juta, seolah dia penjahat paling jahat di dunia ini, dan lain-lain lah, ada banyak. Dan dengan senjata ini semua lembaga sudah kena, sehingga 15 tahun setelah undang-undang KPK, 15 tahun setelah kita membuat undang-undang ini, lembaga yang baik tinggal satu di Indonesia ini, tinggal KPK aja. Yang lain udah jelek semua. DPRD udah kena, DPR, MPR, DPD, MA, MK, semuanya. Terakhir BPK, TNI, semua udah kena. Jadi yang baik di negara ini tinggal KPK aja. Nah ini undang-undangnya, Bapak nanti silakan dikaji lebih lanjut. Saya cuma memberi pengantar. Nah ini yang saya curigai menjadi pola operasi KPK ini. Ya, pertama dia sadap orang, habis itu ditangkap, habis itu nggak boleh dampingi lawyer, habis itu jubirnya mulai ngarang-ngarang tuh. Habis itu hak saksi tidak diberikan, pendampingan dan sebagainya. Orang itu diatur, plotnya dibuat, diinterogasi, akhirnya dibocorkan ke media. Setelah dibocorkan ke media, dihancurin karakternya, ya terang aja hakimnya nggak berani bela dia. Karena itulah semuanya hampir kalah. Ya, sekarang ada akal orang mempra-peradilan, karena umumnya syarat untuk menjadikan orang tersangka itu sebenarnya tidak memenuhi. Ya, itu terjadi melihat apa yang terjadi pada Budi Gunawan kan. Tiba-tiba orang mau dilantik jadi Kapolri tersangkakan, dilawan pra-peradilan kalah. Habis itu nggak jadi Kapolri. Tapi begitu Budi Gunawan dipilih menjadi kepala BIN, diam semua. Jadi KPK dipakai untuk memblackmail orang aja. Nah ini mesin perang ini, saya tahu anatominya KPK ini. Ini yang jaringan-jaringan yang mendukungnya. Ini nanti dibaca sendiri aja lah, ya Pak Edi. Selanjutnya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana cara kita secara teknis dalam kehidupan kita di masyarakat di daerah memberantas korupsi, mungkin boleh kita perdalam. Ya. Banyak hal-hal yang menjadi isu teknis kita. Dan saya sebenarnya tidak setuju dengan istilah bintek itu Pak. Anggota DPRD ini jangan belajar teknis,
Karena Bapak itu adalah pemimpin politik daerah. Harus belajarnya itu ilmu strategis, Pak. Bapak ini komisaris, bukan manajer. Saya nggak tahu itu, jangan-jangan diteknik istilah dari Kemendagri itu. Kemendagri ini sentimen nama DPRD ini. Ya. Kita harus belajar, Pak, karena bapak-bapak ini tidak ada halangan untuk punya mimpi menjadi apapun di Indonesia ini. Kalau kita tekun sebagai politisi, DPRD itu adalah resources untuk kepemimpinan Indonesia, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Saya kira itu sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak Ibu, barangkali ada tanggapan atau pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali nih Pak, ini rohnya kita ke bawah Pak. Yang biasanya ngantuk, ini akan gak ngantuk. Yang pertama kaitannya dengan tadi keinginan dunia mimpi kita kaitan dengan korupsi. Kami tidak berharap bahwa KPK ini dijadikan law is tool social engineering sebagai alat kekuasaan. Tidak bedanya jauh ketika zaman Pak Harto dulu. Kayaknya mendingan ada zaman Petrus Pak. Ketika kita benci sama tokoh-tokoh lain yang berseberangan dengan kita, kayaknya lebih mendingan Petrus tidak mengakibatkan yang lain itu seperti KPK yang bisa masuk ke lubang manapun. Nah ini Bapak sebutin, tidak ada kantor atau institusi yang anggap dirinya benar. Karena kalau mencari kesalahan orang sangat mudah. Sulit untuk membenarkan bahwa yang di depan kita ini orang yang benar. Itu orang tidak mungkin menganggap orang lain itu bagus. Jadi kalau memang mau tadi, saya harapannya memang KPK harusnya bukan dihilangkan Pak, dibatasi kewenangannya. Dia hanya sebagai alat penguasa. Makanya siapa yang berkuasa bisa memilih, tetapi tidak sadar ketika dia tidak berkuasa lagi, dia juga akan dibidik oleh KPK itu. Dia akan menjadi senjata bumerang yang akan membalik kepada yang melemparkan tadi. Makanya kami berharap ketika SBY, KPK harus dihapuskan, itu harus betul. Karena SBY kalau tidak KPK tidak dihabiskan, pasti akan mencari adik-adik yang dulu berkuasa itu. Nah sekarang Jokowi berpikir bahwa KPK menjadi kawannya. Makanya kemarin dengan kejadian BPK yang sudah memeriksa sumber waras bahwa keterlibatan itu ada. Karena hukum itu bicara keterlibatan untuk mencapai keadilan Pak. Makanya meskipun orang itu bersalah, karena nanti tidak tertib, makanya didiamkan dulu, nunggu. Kalau pemimpin kita ini bermasalah, atau bupati ataupun gubernur, tidak mungkin kita akan diperiksa terlebih dahulu. Nunggu kalau dia lengser. Karena apa? Kalau ditangkap nanti bicaranya adalah keterlibatan. Saya yakin ini tinggal nunggu juga. Karena ketika sumber waras sudah terbukti, yang tetap dikorbankan adalah BPK. Yang jelas-jelas dulunya diperintah oleh Presiden untuk memeriksa. Tapi sekarang berbalik, ternyata Presiden memerintah KPK untuk memeriksa itu BPK, jangan-jangan salah. Nah ini jangan sampai terjadi saling dendam. Ini ibarat kalau dulu itu keris nyamuk gandring yang saling membunuh ketika sudah tidak mau berkuasa, membunuh yang berkuasa itu sebaliknya. Kita tidak punya harapan seperti itu. Sampai kapan kita menghentikan ada resolusi nasional? Mungkin barangkali bahwa kita yang 10 tahun ke belakang itu hapuskan saja sudah. Ngapain kita harus mencari tahu kesalahan orang? Atau kita juga belum tentu apakah yang kemarin salah atau tidak. Apalagi ada BIM sekarang, mungkin Pak pembicara tahu bahwa yang namanya MA ketika menyidangkan itu bukan mencari kebenaran material, Pak. Yang ada kalau dia membebaskan tersangka atau terdakwa itu korupsi, itu disangkanya dia ada gratifikasi atau mungkin dia juga korupsi lagi. Padahal betul-betul yang namanya terdakwa ini sebenarnya tidak bersalah. Karena hanya takut dikatakan itu menerima suap itu hakim agung itu nggak mau, Pak. Nah
Nah, ini kan kesalahan. Loh, kok masa kita membiarkan begitu saja? Nah, ini nih, saya senang kalau lihat Bapak kalau ngomong di ILC itu keberaniannya sangat luar biasa lah, menunjukkan apa namanya bahwa yang namanya demokrasi adalah seperti itu. Yang kedua ini Pak, kaitannya dengan pasal 13 IS Pak. Kita ini waktu dulu dikatakan timur asing, itu malah golongan nomor 3 Pak. Kita nggak punya itu istilahnya berdiri paling dada di depan itu dalam kolonial itu. Tapi sekarang ketika kita sudah membuktikan bahwa kita ini orang merdeka, tapi kita mau atur sendiri aja masih mau diatur. Sampai-sampai yang namanya undang-undang presiden itu adalah orang Indonesia asli. Dulunya itu pasal 13 IS. Kok sekarang mau dibebaskan? Seolah-olah nanti orang luar, apalagi kita tahu Pak, masyarakat kita itu kadang-kala antara tukang cendol sama profesor itu suaranya satu Pak. Uang itu bisa di atas segalanya. Mata uang kita ini lebih rendah dengan mata uang dolar. Ketika orang Amerika datang ke sini, itu bisa membeli ke suara rakyat itu. Karena posisinya seperti itu. Ini kaitannya dengan Pancasila pasal 4 Pak, bahwa permusyawaratan diselamatkan itu bahwa perwakilan itu, iya kan, itu sudah. Jadi pemilihan itu nggak bisa itu bila secara langsung itu karena bertentangan dengan Pancasila, sila keempat, yang perwakilan rakyatnya yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan. Maksudnya supaya kelihatan berarti nggak pernah ngantuk. Jadi saya tidak sepaham kalau seandainya Pancasilanya masih ada, tetapi isinya sudah diabaikan begitu saja. Jadi dengan adanya sudah Dewan ini sudah terpilih, Dewan ini adalah wakil rakyat, dipilih oleh rakyat. Dan di Pancasila pun juga di sana bahwa kita ini permusyawaratan dan perwakilan. Kenapa sekarang seolah dibiarkan? Nah ini bagi pemimpin-pemimpin dari atas, jangan sampai dengan adanya hak asasi manusia ini justru membelenggu diri kita sendiri. Karena belum tentu di Amerikanya sendiri mungkin yang Bapak HAM-nya sendiri, saya kira juga tidak mau seperti itu. Negara kita yang ngatur kita, yang merasakan kita juga yang harus menjadi manajernya. Jangan sampai ikut-ikutan orang lain yang belum tentu pas dengan tradisi yang ada di kita. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak untuk ditanggapi dulu. Ya. Ya inilah kalau saya bilang sih ya, anggota DPRD itu ya udah bisa jadi menteri, apalagi sekedar jadi anggota DPR, modalitas ngomong doang kan. Ya memang artinya ini adalah hasil dari demokrasi Pak. Kan kalau saya tanya Pak siapa namanya tadi? Pak Tokeng lah. Bapak belajarnya beginian ini kan karena ada kebebasan. Jadi bisa maki-maki siapa tadi itu, banyak yang dimaki itu tadi itu. Itu kan karena ada kebebasan Pak. Dan karena itu tidak boleh ada penyesalan terhadap kebebasan yang kita punya. Jadi saya sering mengatakan itu, jangan karena pemerintah ini kewalahan mengelola kompleksitas, jangan kemudian kebebasannya itu yang mau dikurangi. Ya, apa yang sudah ada, ya, yang menjadi hak kita sebagai manusia, hak asasi kita sebagai manusia, yaitu kebebasan, ya, menyatakan pendapat, berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, itu yang mau dikurangi, dan hak-hak lainnya. Yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kapasitas dari negara, bukan mengurangi kebebasan rakyat. Jadi karena itu tidak boleh ada penyesalan atas kebebasan. Yang harus kita sesalkan, kenapa pemerintahnya tidak sanggup dan tidak punya kapasitas mengelola kompleksitas itu. Itu yang harus kita perbaiki. Ya. Jadi jangan dibalik Pak, tragis Pak, dalam otoritarianisme itu mengerikan sekali.
Dan itu bisa membuat kita ini jadi kembali agak jauh ke belakang. Orang mungkin tidak punya imajinasi tentang manfaat kebebasan, karena orang misalnya melihat negeri Cina, Tiongkok, kan banyak orang bilang di sana juga tidak bebas kan, tapi kan mereka maju, maju sebagai mesin. Tiongkok itu apa sih? Negara yang lahir dengan sistem komunismenya, kemudian menerima outsourcing dari Barat. Ketika kapitalisme menemukan jalan yang lebih efisien untuk produksi, yaitu dengan outsourcing, maka proyek-proyek yang ada di negara Barat itu dialihkan ke negara Cina. Lalu rakyatnya ini dipaksa untuk jadi mesin, tidak punya hak berserikat, tidak punya hak untuk menyatakan pendapat, jadi mesin saja, dan jadi ayam potong. Tapi tidak punya kebebasan. Indonesia tidak memilih jalan itu, karena itu kita menentang komunisme. Kita percaya kepada kebebasan, apalagi kalau kita bicara agama Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia. Dalam falsafah tauhidnya, manusia itu dibebaskan dan kebebasan itu dicapai hanya dan hanya jika ketika manusia itu hanya takut kepada Allah SWT. Itu filsafat kita dalam itu. Dan gak boleh kita mendamba-dambakan itu sistem yang otoriter. Sebab itu berbahaya sekali. Masa depan kita itu adalah kebebasan manusia, dan kita percaya manusia itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini udah makhluk terbaik. Karena itu kalau dia dibebaskan, dia akan menciptakan kehidupan yang baik. Karena itu jangan takut dengan kebebasan manusia. Yang perlu adalah meningkatkan kapasitas negara, sehingga ada kapasitas kolektif kita menghadapi kebebasan itu seperti apa. Jadi itu cara menghadapinya, Pak. Jadi semua yang Bapak katakan tadi itu sebetulnya kembalinya kepada bagaimana cara kita mengelola kebebasan yang ada. Pemerintah harus lebih bijak. Misalnya, saya kemarin mengkritik orang rapat, padahal rapatnya diupload di YouTube, dibilang makar. Lalu orang itu ditangkap, diinterogasi, habis itu diam-diam dilepas. Tidak boleh. Itu namanya intimidasi. Dan kita tidak boleh, bangsa ini membiarkan adanya kegiatan intimidasi kepada kita. Harus ada kebebasan untuk berekspresi. Kalau orang melanggar undang-undang, pakai pasal yang jelas, pasal apa yang dia langgar. Tapi jangan karena perbedaan pendapat lalu kemudian orang itu mau dihukum. Saya kira itu, Pak. Untuk beli stiker, untuk membuat kaos dan lain sebagainya dibiayai sendiri. Ya wajar saja ketika terpilih menjadi anggota DPR, kemudian bagaimana cara memulihkan uang ketika mereka mencalonkan. Nah ini kalau terus-menerus seperti ini, maka demokrasi saya yakin tidak bermutu. Oleh karena itu, ini harus diakhiri sebetulnya sistem yang seperti itu. Jadi ke depan, kalau para calon legislatif itu tentu harus dibiayai oleh negara, baik di tingkat DPR, maupun provinsi maupun tingkat pusat. Ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, mestinya ada kesetaraan antara eksekutif dan legislatif. Kalau di tingkat pusat barangkali agak setara lah. Ya, DPR RI bisa berbicara apa saja, kemudian juga dampaknya juga agak besar, berpengaruh juga pernyataan statement-statementnya. Tapi kalau di DPR daerah
Anggota DPR ini Pak, tidak upahnya seperti pegawai outsourcing aja Pak, 5 tahunan. Ya begitu selesai, ya sudah, nggak ada pengaruh apa-apa. Nah, jadi ini tidak ada anggota DPR itu ya mubazir, anggota DPR daerah ini. Ya, paling tidak ketua DPR lah setara dengan eksekutif. Nah, kalau tidak setara maka DPR diatur-atur oleh eksekutif. Ya, jadi ini menandakan bahwa antara legislatif dan eksekutif terutama di daerah tidak setara Pak. Dan ini juga harus diakhiri. Kalau terus-terusan seperti itu, ya demokrasi ke depan jelas akan tidak mutu dan ini tidak sesuai dengan semangat reformasi. Barangkali itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Pak atau tetap dulu? Amal, silakan. Ditanggapi dulu? Ya, silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang lain yang mau menanggapi. Banding. Ya, silakan. Tenang. Banding waktu bisa dilaporkan cah. Dilapor. Terima kasih. Laporan kan yang banding. Bang Fahri bisa hadir di sini dan menyemangati kita. Apa yang sudah disampaikan Bang Fahri menunjukkan kapasitas Bang Fahri dan itu luar biasa Pak. Layak untuk terus di DPR di waktu kedua DPR RI. Ada mudah-mudahan ke depan menjadi pimpinan partai politik Pak. Supaya diskusi kita menjadi semakin menarik. Pada posisi filosofi makro, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bang Fahri. Soal posisi kita terhadap diri kita bahwa terhadap sistem yang kita sepakati dalam bernegara. Cuman ketika saya mengamati berita bahwa DPR ini jago, koboi, ini jago. Tapi begitu berhadapan dengan KPK, satu pasal mau masuk aja susahnya bukan main Pak. Padahal ketika wacana soal sebuah lembaga yang perlu diawasi dan pintu masuknya adalah ingin merubah pasal itu ada pengawas dari KPK, itu sampai sekarang pun tidak berhasil. Saya ingin tahu Pak, sebenarnya dulu ini kan KPK ini kan bagian dari yang dibentuk oleh DPR dulu ini apakah tidak terbayang akan menjadi makhluk yang kemudian super body begini atau bagaimana Pak? Saya ingin cerita hal itu dulu lah biar lebih menarik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Baik. Ya, yang pertama tadi memang soal pengaturan keuangan politik itu ini sedang ada pembahasan undang-undang pemilu. Saya juga meyakinkan Menteri Dalam Negeri juga untuk berani mencantumkan pasal tentang pengaturan keuangan politik. Sebab kalau tidak nanti ada banyak anggota DPR yang kelayapan nyari uang menjelang pemilu, dan itu tidak baik bagi sistem kita bernegara. Yang kelayapan Pak, saya kan pengalaman juga. Yang kelayapan bukan cuma Bapak, saya juga kelayapan Pak. Ya karena saya setiap pemilu mesti jual aset Pak, nggak mungkin. Makanya kalau dilihat di LHKPN saya asetnya nggak nambah Pak. Ya, karena itu tadi. Satu sisi kita takut ya kalau ada sangkutan kan diincar juga gitu. Karena ada satu selesai kita Pak. Padahal mungkin statusnya utang kayak atau apa kayak kan. Nah memang itu harus diatur Pak. Ya. Kita ini kalau sudah mengatur nanti baru dia kelihatan bagaimana cara kita mengaturnya. Misalnya ya kalau di Amerika mereka mulai disalin, mereka pakai sistem pasar itu karena rupanya uang-uang kapitalisnya akhirnya masuk ke tubuh ya, ke dalam darah politik.
dan itu bahaya sekali. Maka mereka lebih cenderung, saya dengar dari Donald Trump akan membuat undang-undang bahwa semua politisi tidak boleh mendapatkan sumbangan dari swasta. Saya lebih cenderung tentang itu, Pak. Jadi jelas begitu, ya. Pos-pos kita itu kan terbaca, pengeluaran itu kan terbaca, dan negara harus mau membiayai itu supaya pencarian uang dengan cara lain, ya, terutama partai politik juga, itu tidak menjadi liar begitu. Ada posnya, disiapkan posnya, dan penggunaannya diaudit oleh BPK, dipertanggungjawabkan, ya. Penggunaan uang itu, bahkan itu yang saya bilang, kalau di dalam sistem parlemen-parlemen yang modern itu kan DPR-nya sendiri punya Kementerian Keuangan sendiri yang mereka sebut sebagai Membership Budget Office itu. Jadi kita ini punya Menteri Keuangan sendiri, sehingga kita punya auditor yang nanti bekerja sama dengan auditor negara BPK untuk mengecek apakah setiap pribadi kita ini telah menggunakan uang negara secara profesional dan bertanggung jawab. Memang itu harus dibiasakan, Pak. Sebab kita ini akan seterusnya kan punya karir dalam politik, maka tradisi mengelola keuangan yang baik, uang itu datang dari mana, penggunaannya untuk apa, buktinya apa, pertanggungjawabannya gimana, itu juga harus dibiasakan, karena itu perlu ada audit. Sehingga betul-betul hubungan kita dengan uang itu menjadi lebih profesional. Jangan banyak uang informalnya, Pak. Kita juga tidak tenang, Pak, kalau uang itu tidak formal. Dicukupkanlah, gajinya dicukupkan, biaya konstituennya dicukupkan, petty cash-nya dicukupkan, kalau ada keluhan aspirasi masyarakat dicukupkan, dialokasikan, dan kalau dia mau maju lagi, ada mekanismenya. Misalnya dia mendapatkan persentase kali dari jumlah suara yang dia dapatkan dalam pemilu sebelumnya misalnya. Itu menjadi tabungan dia untuk re-election. Kalau kemarin Bapak terpilih dengan suara yang besar, maka peluang Bapak untuk terpilih kembali besar, karena itu adalah tabungan Bapak. Itu normal kok. Nggak ada yang istilahnya main belakang di situ. Itu semua terbuka. Nah, itulah cara kita memberantas korupsi. Sebab akhirnya orang itu tidak mau berjanji dan akhirnya banyak hutang ke banyak orang. Ya kan? Apalagi kalau berhutangnya itu pada kontraktor, Pak. Wah, itu bahaya nanti. Itu membuat orang jadi tidak independen, ya. Itu yang pertama. Yang kedua soal kesetaraan. Saya di mana-mana menganjurkan agar DPRD itu menggalang kekuatannya untuk meminta kesetaraan dan meyakinkan Menteri Dalam Negeri. Kalau DPR saya kira sudah bisa diyakinkan, tapi Kementerian Dalam Negeri yang susah diyakinkan. Padahal Menteri Dalam Negeri kita ini kan bekas anggota DPR juga. Dan partai PDIP seharusnya itu melobi agar DPRD itu punya kewenangan sebagai legislatif daerah. Berapa sih legislatif itu kan nggak banyak. Kalau Cirebon itu berapa ini ya? 50 kan nggak banyak itu, Pak. 50 diatur secara lebih profesional. Sebab 50 orang ini yang menentukan baik atau tidaknya jalannya eksekutif daerah. Karena kalau Bapak tidak profesional, artinya tidak mengatur hubungannya dengan eksekutif profesional, maka terlalu banyak nanti yang kita sendiri tidak berjalan fungsinya secara profesional. Misalnya, Pak, modus ini terjadi di DPR. Menteri-menteri itu kalau merasa pernah menyumbang kepada daerah pemilihan anggota, akhirnya suka belagu menteri-menteri itu. Lalu kemudian mengabaikan pengawasan, menganggap remeh anggota. Itu nggak boleh terjadi. Kepala dinas itu jangan karena suka memberikan bantuan, lalu kemudian mengabaikan kita. Nah, kita nggak mau kalau dibantu oleh kepala dinas itu seolah-olah itu adalah fasilitas dia. Kita mau memiliki fasilitas sendiri, sehingga bukan dia yang membantu kita, tapi ada alokasi uang negara untuk kita, dan tidak perlu meminta lebih baik dari eksekutif.
Kan ini cara kita membangun check and balances. APBD-nya Cirebon berapa Pak? 4 kan? 4 triliun. Lumayan Pak. Dalam jumlah dari angka itu, kalau di dalam sistem di Amerika kan persentase ya. Persentasenya diambil untuk dikelola secara independen oleh Dewan berdasarkan proporsi yang ada, sehingga kita bisa mengatur independensi kita. Saya tahu bagaimana tidak independennya teman-teman anggota DPRD di daerah, yang menyebabkan kemudian orang itu terpaksa kong kali kong dengan eksekutif, ikut kepada irama eksekutif. Dan dengan menjadikan DPRD itu sebagai legislatif penuh yang independen, karena sistem keuangannya diatur juga secara independen, maka saya yakin daerah-daerah itu cepat sekali dibersihkan. Karena independensi anggota dewan menentukan ya wibawa dan kedisiplinan dari eksekutif. Wibawa dewan menentukan kedisiplinan dari eksekutif. Ya kalau yang Bapak tadi bilang kita ini seperti pegawainya eksekutif, itu kan artinya tidak ada wibawa Pak. Artinya kita gampang diselesaikan setengah kamar. Gitu. Secara adat. Itu tidak bagus bagi demokrasi kita. Makanya saya terus terang termasuk yang mengusulkan agar DPRD itu punya undang-undang sendiri. Dan undang-undang DPRD itu harus diatur dengan sumber keuangan yang mandiri, sehingga wibawanya di depan eksekutif bisa diatur, sehingga eksekutif itu nggak bisa macam-macam. Itu yang saya rasakan ya, kalau saya lihat di daerah-daerah. Nah, kemudian soal sistem tadi dan soal DPR versus KPK, memang inilah yang harus dipikirkan. KPK itu berkembang menjadi lembaga super body yang mengembangkan sistem pertahanannya sendiri. Sekarang itu dia sudah merasa lebih kuat dari DPR karena merasa mendapatkan dukungan rakyat, ya, meskipun tidak dipilih rakyat, lalu merasa lebih kuat dari DPR. Itu sebabnya dia bisa mengeluarkan statement-statement yang berani, misalnya mempersoalkan hak-hak DPR. KPK akan mempelajari dulu apakah akan datang ke DPR atau tidak. Itu kalimat-kalimat tabu dalam demokrasi. Kalau di dalam negara-negara demokrasi yang lebih maju, wibawa legislatif itu tinggi Pak. Makanya Bapak kalau nanti bikin gedung baru atau apa, dalam ruang sidangnya itu tempat duduknya eksekutif itu di bawah Pak. Kayak saya ini, saya di atas, ini legislatif, eksekutif itu duduknya di bawah. Sebab saya mengontrol Anda. Jangan dibalik. Ya. Sehingga wibawanya itu lemah. Ya. Jadi mengatur wibawa dewan itu adalah satu pekerjaan penting dalam demokrasi kita. Dan itu tidak saja pengaturan fisik tapi non fisik. Nah sekarang kita alhamdulillah ya, di DPR pusat sekarang kita sudah punya hak angket dan sudah jalan. Mudah-mudahan pertunjukan ini akan mengembalikan wibawa DPR sebagai lembaga pengawas tertinggi. Dan bagaimanapun karena undang-undang kita masih satu, mudah-mudahan juga wibawa DPR itu turun juga ke daerah menjadi wibawa DPRD. Paling tidak kalau menurut saya untuk di daerah dulu ini harus ada komunikasi dengan Pemda, khususnya bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, untuk mengatur independensi ini secara baik. Diatur aja dulu. Memang belum ada aturannya yang rigid, tapi bagus diatur. Nah di DPR pusat kita akan tunjukkan ini nanti bahwa pengawasan DPR itu akan banyak sekali mengungkap banyak hal, termasuk kebablasan pembuatan dari undang-undang KPK itu yang dibuat dengan menggunakan dana dari Asian Development Bank, dan itu bukan DPR sebetulnya, karena undang-undang KPK itu adalah diusulkan oleh pemerintah sebagai akibat dari ketetapan MPR tentang pemberantasan KKN itu. Nah nanti akan terungkap bagaimana abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Bahwa kalau negara, kalau kewenangan tidak dikontrol,
maka akan terjadi banyak sekali penyimpangan. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Ya, karena kekuasaannya itu, kewenangannya itu absolut dan tidak diawasi, itulah definisi korupsi yang sesungguhnya. Dan itu bisa terungkap. Saya kira exercise seperti ini juga harus dilakukan di daerah-daerah dalam rangka meninggikan wibawa dari legislatif kita, sebab tidak saja korupsi yang hilang, profesionalisme eksekutif juga akan tercapai kalau anggota DPR-nya semakin independen. Saya kira itu, Pak. Ada lagi? Nah, gitu. 3 lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua, bisikannya saya terima. Tanpa aja yang saya mau maksudkan. Bulan puasa bisik-bisikan, Pak. Senang sekali bertemu dengan Bapak. Karena mungkin begini Pak, mungkin tadi Bapak sudah menyampaikan banyak sekali, bahkan mungkin dari rekan-rekan kami pun sudah menyampaikan ada yang aspirasi, mungkin ada juga curhatan. Ini memang keadaan kami DPRD Kabupaten Cirebon khususnya. Jadi begini Pak, pembahasan mengenai hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD, saya pikir kalau kita akan membuat aturan supaya pengawasan kita pun jelas dan kepada eksekutif, akan lebih legal itu kalau aturan itu diikat dengan undang-undang Pak. Artinya undang-undang itu kan adanya Bapak dan teman-teman yang ada di sana. Itu yang pertama. Karena sesungguhnya hak dan kewajiban kita, kami DPRD yang di daerah dengan RI ini sangat berbeda. Kewajibannya mungkin lebih kewajibannya mungkin kami lebih besar karena berhadapan langsung dengan konstituen Pak. Tadi juga Bapak sudah merasakan itu kan disampaikan kepada kami. Tapi hak itu tadi yang ada menyampaikan juga oleh Kiai Fuad bahwa kami mungkin dianggap konsorsi lah 5 tahunan gitu. Jadi saya pikir supaya penekanan terhadap eksekutif ini jelas, karena yang terjadi ini setiap 5 tahun sekali kami berganti. Sementara eksekutif itu orang lama, jelas pemahiran pun ada di mereka Pak. Itu bukan itu. Ya posisinya, artinya persoalnya itu tetap mereka kan sudah berapa tahun gitu. Itu Pak, terima kasih. Ya, ada yang seperti itu, ini kan kasuistiknya. Jadi kalau memungkinkan, apakah nanti aturan itu bisa nanti dibuat oleh Bapak dan teman-teman yang ada di sana supaya pengawasan kami ini lebih apa ya, lebih terarah gitu. Bahkan tadi juga sampai di posisi mungkin harusnya posisi kita ini lebih tinggi gitu, di mana gitu. Ya berarti nanti pasti akan urusannya bisa berubah. Itu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Satu lagi, silakan. Jangan buka. Jadi bukanya lebih cepat sejam ya. Ya, untuk melengkapi pertanyaan. Memperkuat pertanyaan yang sudah disampaikan sejak Pak Narasumber, bahwa apa yang disampaikan Narasumber kita sepakat bagaimana fungsi dan kedudukan DPRD itu bisa lebih memiliki integritas yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang disampaikan oleh Bu Wakil Ketua Bu Yunisi betul bahwa integritas dalam penilaian pemerintahan akan lebih kuat, di mana dalam posisi
peran dan fungsi kita secara undang-undang juga memperkuat tentang fungsi kita ini. Selama ini mohon maaf, kita sama lembaga representasi masyarakat antara DPR dengan DPRD bersama-sama itu hanya karena menghadapi pemilihan umum saja mencari konstituen. Tetapi kalau sudah diambil sumpah dari jabatan, kesannya sendiri-sendiri. Agar integritas kita ini lembaga representasi masyarakat itu kuat, karena DPR juga memperjuangkan secara fungsi yang lebih kuat dalam penjalangan pemerintahan, baik untuk DPRD provinsi maupun di kabupaten. Banyak bahwa kita ini secara pengakuan dalam undang-undang kita dalam pembayar pajak diakui sebagai pejabat negara, tapi hak protokolnya tidak. DPRD itu tidak jelas status pejabatnya, tapi dalam bayar pajak masuk kategori pejabat negara. Salah satu contoh itu saja. Artinya dalam hal kewajiban kita ini diposisikan tinggi, tetapi dalam hak jauh. Agar ke depan ini tentunya dimungkinkan dalam undang-undang MD3 ini juga posisi seperti itu. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan ada hal-hal yang kebijakan ataupun kewenangan yang dilakukan oleh eksekutif, bukan berarti terkait masalah pemilihan, tetapi ada kita hanya sebatas progress report saja. Yang ini secara penilaian pemerintahan, istilah progress report ini tentu akan melemahkan dan kita seringkali dianggap pelek dan kesannya kita tidak diberikan progres juga tidak apa-apa. Bagaimana ke depan supaya istilah progress report dalam penilaian pemerintahan ini tidak digunakan dan ada status yang jelas. Itu menambahkan dari rekan-rekan yang tadi menanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang tadi soal undang-undang memang saya setuju, tetapi yang saya lihat di kita ini sebenarnya lobby-lobby untuk membuat undang-undang itu kurang kuat saya lihat. Misalnya saya ke seluruh Indonesia, DPRD merasakan betul itu kelemahannya itu, dan itu keluar berkali-kali ya. Tetapi tidak ada ikhtiar yang lebih masif ya untuk memperjuangkan posisi dan status DPRD secara lebih baik ya. Saya sering ketemu, mohon maaf ini teman-teman PDIP misalnya, saya bilang kan mumpung menterinya itu dari PDIP ya, harusnya bisa diterangkan gitu bahwa menguatnya peran legislatif daerah itu berhubungan sangat langsung dengan kebaikan eksekutif di daerah-daerah. Saat itu membuat kita itu jadi ngontrol, karena eksekutif legislatif daerah itu kan seperti Bapak bilang tadi kan, dia nyambung dengan rakyat. Kita nggak bisa macam-macam gitu, karena rakyat itu tahu kita. Karena dia nyambung dengan rakyat gitu kan, keluhannya itu ditagih terus sama rakyat, maka kita dengan kewenangan yang lebih baik dan independensi yang lebih baik akan tercipta profesionalisme yang lebih baik, maka kontrol kita kepada eksekutif juga akan lebih baik. Nah itu yang saya kira lobbynya yang kurang. Kita sekarang ini kan lagi merevisi Undang-Undang MD3, tapi sebenarnya itu lebih merupakan mandat dari rekonsiliasi pasca pertengkaran antara KNP dan KIH di masa lalu itu. Sehingga saya mengusulkan amandemen sekarang itu terbatas saja, karena PDIP ingin ada posisi di pimpinan dewan. Saya usulkan itu aja yang diubah.
Adapun yang lain itu memang memerlukan pikiran yang lebih dalam, yang lebih matang, dan mungkin kita memang harus membuat revisi yang lebih masif, terutama tentang undang-undang tentang DPRD. Jadi saya mengusulkan kalau ada lobby, salah satu lobbynya itu adalah lobby untuk melahirkan undang-undang DPRD. Sebab legislatif daerah itu adalah sesuatu yang harus diatur secara khusus berdampingan dengan undang-undang pemerintah daerah. Jadi kalau ada undang-undang pemerintah daerah, harusnya ada undang-undang DPRD, undang-undang tentang legislatif daerah. Itu dikeluarkan dari MD3 harusnya gitu. Yang kedua, memang itu harus diatur dengan undang-undang. Tapi saya tidak melihat ada lobby yang kuat. Seolah-olah memang DPRD itu udah nyerah lah, biar aja lah gitu. Kita menikmati situasi yang sekarang ini atau tidak berdaya. Berdaya Pak. Itu dia. Harusnya jangan tidak berdaya Pak, harus berdaya. Demo kayak apa kayak gitu kan? Kepung gedung DPR atau apa gitu. Itu yang pertama ya dari Ibu tadi. Yang kedua Bu, ini juga mesti diomongkan baik-baik ini dengan Pemda. Kalau di Undang-Undang MD3 kebetulan saya pimpinan pansusnya dulu. Memang kita fokus hanya bicara lebih dalam tentang DPR, karena soal DPRD itu pemerintah sama sekali nggak mau mikir. Karena pemerintah pusat itu menganggap ya DPRD biar aja lah kayak sekarang. Jadi harus ada yang berjuang tuh. Nah kalau untuk DPR Bu, memperjuangkan diri susah ya setengah mati. Tapi boleh Bapak bilang, DPR cuma memperjuangkan diri sendiri. Memang, karena memperjuangkan diri sendiri aja susah. Saya mengusulkan misalnya, sekarang ini sudah ada dan sudah keluar Kepresnya. Masa DPR itu tidak punya sistem pendukung? Sama dengan DPRD Pak. DPRD itu harus diomongkan dengan Pemda. Kalau DPR pusat sekarang sudah ada begini Pak. Sekarang ini sistem pendukung dewan itu ada dua. Jadi DPR itu dibagi dua Pak. Satu politik, satu keahlian. Sistem pendukung Pak. Atau satu politik, satu sistem pendukung. Sistem pendukung kita bagi dua. Sekretariat atau administrasi, dan yang kedua adalah keahlian atau keilmuan. Di DPR pusat itu sudah ada. Nah, kalau dulu itu kan nggak dianggap Pak. DPR dulu itu yang paling kuat namanya Sekjen DPR, dan itu orangnya pemerintah. Jadi kayak di DPRD sekarang, ya kalau sekarang kan Sekwan, anggota DPR itu kan kayak pegawainya Sekwan kadang-kadang, ya kan? Kadang-kadang. Tapi Pak Sekwan harus diajak atau Ibu Sekwan harus diajak ngomong dengan baik. Karena tidak bisa tidak, harus diantisipasi bagaimana cara kita memperkuat sistem pendukung. Ya, sistem pendukungnya harus diperkuat. Nah di kita alhamdulillah DPR sekarang sudah punya Sekretariat Jenderal yang lama, dan yang kedua itu namanya Badan Keahlian. Peneliti-peneliti itu harus punya karir di situ Pak. Jadi yang dibilang sama Ibu tadi, sementara pegawai negerinya itu bertahan di situ, itu harus tambah banyak. Mereka-mereka yang punya keterampilan meneliti. Karena kita nanti Pak dalam Bapak Ibu, dalam mengawasi eksekutif bekerja, kita harus punya alat-alat pengawasan yang presisi sifatnya. Angka-angka. Misalnya berapa pertumbuhan daerah? Berapa angka kemiskinan di daerah? Berapa kita bisa mengentaskan kemiskinan setiap tahun? Berapa jalan baru, jalan kabupaten yang kita buat? Berapa tingkat kesejahteraan penduduk kita? Berapa pendapatan rata-rata penduduk kita? Itu harus ada alat ukurnya yang presisi. Kita memang 5 tahun anggota DPR yang datang dan pergi begitu ya. Tapi kalau alat ukurnya ini nggak dipertajam karena sistem pendukung kita tidak ada yang memberikan backup kepada kita tentang bagaimana menilai kerja eksekutif, jadi nanti kita ini jadi beban bagi rakyat Pak. Nggak ada hasilnya sebetulnya. Dan alangkah mubazirnya kalau kita di dalam hidup kita ini bertanya pada diri sendiri, setelah saya di sini apalah yang saya bisa
bantu kepada rakyat saya ini. Di situ nanti saya akhirnya kembali ke adagium lama, seolah-olah yang penting di dalam pemerintahan itu cuma eksekutif. Itu tidak boleh dibiarkan, Pak. Sebab ciri dari demokrasi itu adalah lahirnya daulat rakyat, dan daulat rakyat itu lahir ketika lahirnya parlemen, legislatif, lembaga perwakilan yang kuat. Nah, ini yang mesti dibicarakan. Mungkin aturannya belum teknis, belum detail, tapi dengan Pak Sekwan dan Pak Bupati bisa diomongkan. Tolonglah ini periset di DPRD itu diperkuat. Ada perpustakaan yang baik. Ya sekarang ini akhirnya nanyanya ke Ustadz Google semua ini. Ngetik di Google keluar semua. Akhirnya masing-masing tidak ada data yang terkonsolidasi dan terkonfirmasi. Bagaimana kita mengawasi jalannya pemerintahan? Apakah progres dari penambahan APBD kita ini punya efek kepada kesejahteraan? Itu nggak bisa terjawab. Ya, akhirnya yang terpilih anggota DPR-nya itu yang paling banyak bagi-bagi dana aspirasi, dan dana aspirasinya itu datang dari eksekutif. Akhirnya eksekutif ya semena-mena. Saya terus terang ya, ini saya bisa anggap sebagai tragedi, Pak. Saya pulang ke kampung saya. Kalau saya tanya di Lombok sana, di Sumbawa sana, saya bertanya dalam hati, apa ini progres dari adanya pemerintah daerah? Pemerintah daerah itu seenaknya aja saya lihat. Hari ini bikin trotoar, bulan depan dibongkar. Ada jalan itu, Pak, cuma 5 meter, tiba-tiba bikin penyeberangan. Ya ampun, orang itu kalau nyebrang jalan aja ke situ, ngapain bikin penyeberangan? Pemubasiran seperti ini terjadi secara masif di Indonesia. Nyaris tidak ada kontrol, karena saya khawatir DPRD-nya juga dimandulkan. Ya, dengan cara itu tadi, sumber keuangannya ditahan, tidak dibiarkan dalam pengawasan, tapi dibiarkan dalam bagi-bagi, terutama melayani konstituen. Ini tragedi bagi demokrasi, Pak. Kita mesti rombak ini. Jangan dibiarkan. Saya di DPR pusat, Pak, saya ngomong ke teman-teman, jangan ada menteri yang jadi kurang hormatnya kepada anggota DPR karena dia membantu dapil Anda. Maka kami ingin membantu dapil itu bukan lagi urusannya eksekutif, itu urusan kita. Karena itu sebenarnya dana aspirasi itu harusnya merupakan hak kita, hak alokasi dewan. Bukan karena kepala dinas atau menteri ini bermain-main, bermasam-masam dengan jumawanya seolah-olah dan nolong kita, lalu kita kemudian nggak berani kritik dia. Salah itu. Justru uang itu adalah uang rakyat. Kita yang mengalokasikannya langsung, bukan karena pemberiannya dari eksekutif. Nah, ini sistem-sistem yang harus dibuat, Pak. Paling tidak kalau di undang-undangnya belum ada understanding ini atau presiden ini, dalam undang-undang MD3 di kamar DPR bisa dipakai oleh DPRD. Apalagi kalau kemudian ada lobby yang kuat. Ya kalau saya nanti punya kewenangan di DPR itu lemah, Pak, ya. Kalau dalam soal legislasi kita masih lemah, Pak. Eksekutif lebih kuat dalam legislasi, Pak. Jangan lupa itu. Itu yang orang banyak keliru. Di masa depan saya ingin di Indonesia ini eksekutif jangan dibiarkan lagi bikin undang-undang atau perda, jangan. Karena kalau mereka bikin undang-undang atau perda mau enaknya aja. Mereka kan ingin perda yang mudah mereka kerjakan. Mau aspiratif atau tidak dia nggak peduli. Makanya di negara demokrasi itu kalau dia sistemnya presidensial, presiden atau eksekutif tidak diberikan kewenangan membuat undang-undang. Kan kita punya sistem sendiri. Di DPR sekarang itu sudah punya pusat kajian undang-undang, pusat perancang undang-undang. Gak perlu lagi eksekutif. DPR bisa bikin undang-undang sendiri. Kalau eksekutif memerlukan DPR buat undang-undang, bikin proposalnya. Masukkan proposalnya melalui badan legislasi, Anda gak perlu ikut membahas. Kalau setuju nanti ikut menyetujui, kalau tidak setuju boleh veto. Gak apa-apa. Tapi kemudian DPR sebagai pelaksana dari aspirasi rakyat telah berfungsi secara penuh. Kalau tidak, Pak, waduh kayak sekarang ini,
Kalau undang-undang itu merupakan kepentingan eksekutif, cepat. Orang disuruh studi banding, diongkosin secara diam-diam. Jadi itu perda, cepat. Oh enggak Pak, di kita 2 tahun aja nggak selesai. Ya. Itu berarti kurang pintar itu lobbynya kan. Tapi begitu itu aspirasi rakyat yang datang kepada DPRD atau kepada DPR ingin ada undang-undang ini, tapi karena eksekutif merasa ini sulit undang-undang ini atau perda ini dilaksanakan, tak mau datang pembahasan, diputar-putar nggak jadi undang-undang ini. Itu yang terjadi. Nah ini harus kita rombak ke depan gitu Pak. Yang terakhir, ini soal anggota DPR ini suka sendiri-sendiri. Itu yang saya bilang Pak. Masa depan kita sebetulnya adalah anggota DPR itu harus lebih independen. Dan tidak usah kita mengharapkan kekompakan tapi tidak kritis. Bersatu dalam sikap tidak kritis itu menurut saya dosa. Lebih baik kita bertengkar karena kritis. Gak apa-apa. Makanya di dalam mekanisme pengambilan keputusan itu ada voting Pak. Kenapa ada voting? Karena kita sadar mungkin kita nggak bisa kompak. Gak apa-apa Pak. Voting aja. Kalau tidak tercapai musyawarah mufakat. Kalau tercapai musyawarah mufakat bagus, tapi kalau tidak voting aja di paripurna begitu. Jadi itu tidak perlu disesali. Yang penting sekarang adalah kita ini kritis nggak terhadap pertumbuhan dari masyarakat kita. Sebab kesejahteraan rakyat adalah puncak daripada cita-cita kita membangun negara ini. Jangan negara itu ya atau pemerintahan itu adanya untuk dirinya sendiri aja kita. Isu itu muter aja soal hubungan kita dengan lembaga eksekutif, hubungan antara anggota, sekwan, ya kan, dengan ini, dengan itu. Tapi pertanyaan terakhirnya adalah rakyat dapat apa? Kan itu yang paling penting Pak. Karena itulah kita harus kritis dalam menyampaikan pesan-pesan daripada masyarakat itu. Dan yang terakhir saya setuju tadi yang soal progress report itu. Progress reportnya anggota dewan itu adalah 5 tahun sekali dalam pemilu. Kalau rakyat menganggap dia itu fungsional bagi rakyat, insya Allah dia akan terpilih lagi. Saya dari SDB Pak, saya relatif kalau saya bilang sih, saya nggak ada itu yang kayak teman-teman yang lain datang bawa bantuan, karena nggak ada Pak ya. Saya nggak mau Pak. Saya nggak mau ada menteri senyum sudah bantu saya gitu terus jadi nggak hormat sama saya. Nggak suka saya Pak. Maka saya nggak mau tuh ngambil uang dari sini nganter ke rakyat, itu saya nggak mau. Yang saya bisa kerahkan adalah menginfluence pemerintah untuk membantu daerah pemilihan saya. Itu saja. Lebih dari itu saya nggak mau terlibat. Tapi rakyat melihat cara saya bertindak menjadi anggota dewan, tampil, bicara, mengoreksi jalannya pemerintah, diapresiasi oleh dapil saya. Itu sebabnya saya 3 kali sudah jadi anggota DPR. Setiap periode pemilih saya meningkat, pemilih pribadi saya meningkat. Menurut saya mekanisme itulah yang merupakan progress report anggota DPR kepada rakyatnya. Dan itu yang akan menyebabkan kemudian pada akhirnya nilai dari seorang anggota dewan adalah berada pada perasaan puas dari pelayanan yang diberikan kepada konstituennya. Saya kira itulah yang akan menjadi masa depan dari demokrasi kita, sehingga fungsi-fungsi legislatif di masa depan itu akan semakin lama semakin penting. Ya kita berdoa saja mudah-mudahan akan ada pemerintah pusat yang mengerti. Kalau saya Pak ya, kalau saya ada posisi untuk mengatur, merancang undang-undang dari sisi eksekutif, yang pertama saya bebaskan adalah saya mau memberikan kewenangan dan independensi kepada DPRD di seluruh Indonesia. Itu harus dilakukan. Karena kalau tidak Pak, bahaya betul. Pembangunan di daerah itu bisa nggak ada gunanya. Transfer pusat demi transfer pusat datang, tapi karena pelaksanaan dan pengawasannya itu tidak berjalan dengan baik, itu bisa jatuh ke tempat yang lain. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan.
karena kita sudah mau masuk waktu berbuka. Sekali lagi saya terima kasih atas undangannya dan diskusinya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tempat makan kita di ruangan ini, dan untuk Bapak mohon berkenan Pak untuk buka bersama peserta di ruangan ini. Baik, dan untuk info tarawih ada di ruangan JYC lantai 2. Nanti ada petunjuk-petunjuknya setelah lift. Baik, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakasumtu. Untuk peserta untuk tidak menyampaikan terlebih dahulu karena akan ada foto bersama. Satu saya. Oh, untuk hemat. Oh iya.